Kulkas episode obat kuat. Standby 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Kulkas Kuliah ringkas. Satu-satunya program yang nggak bikin boring, dibahas dengan ringkas, tidak bayar UKT, tidak perlu ngisi SKS ya Pak ya? Betul. Tapi meskipun ringkas, pasti berkelas dan tetap berkualitas. Kulkas Ngademin topik-topik yang panas karena dikupas bukan pakai nafsu tetapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadam yuk. Nah, untuk tema kali ini Pak, Gimana? obat kuat boleh nggak ya? Nah, banyak teman-teman yang nyaranin Pak pakai obat kuat tuh bisa, boleh nggak tuh atau gimana menurut Islam gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, di dunia ranjang kaum milenial, kita menemukan pemakaian obat kuat nih. Gimana sih Pak itu Pak? Oke. Ini mah kita ngorok lagi Ki. Ngomong jorok lagi. Saya menduga, ini dugaan saya, fenomena penggunaan obat kuat, obat penambah stamina, obat penambah gairah atau apapun namanya, ini menyangkut dengan keinginan atau hasrat pemenuhan kewajiban seorang suami terhadap istri. Saya menduga seperti itu. Yes, Karena itu saya ingin bicaranya dari sini dulu. Menurut para ulama, selain punya hak, seorang suami itu punya kewajiban. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Pertama, ada yang disebut dengan memenuhi nafkah lahiriah, seperti makan, minum, dan kebutuhan kuliner yang lain. Yes. Kamu sudah diajak istrimu untuk jajan-jajan? Jajan-jajan apa Pak? Ya kuliner gitu. Oh iya, Oke, berarti kamu sudah nih kewajiban. kirain jajan apa? Oh, iya. Ini otaknya mesum. Yang kedua, memenuhi nafkah batiniah. Wajib seorang suami itu memenuhi nafkah batiniah. Seperti apa? Kebutuhan cinta, kebutuhan kasih sayang, dan juga kebutuhan ranjang. Ranjang. Lain beli ranjangnya, bukan. Bukan. Ya. Kemudian yang ketiga, memenuhi nafkah mu'nah. Nafkah mu'nah itu adalah nafkah yang tidak terduga, seperti ketika istri kamu sakit, maka wajib dibawa ke dokter dan kamu yang menanggungnya, itu kewajiban suami. Di bagian nafkah mu'nah juga itu termasuk kebutuhan kosmetika dan perhiasan. Jadi wajib seorang suami ngebeliin kosmetik. Suka dibeliin gak istrinya kosmetik? Suka Pak, Suka. sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya. Kalau perhiasan? Perhiasan enggak, malah dijual lagi. Malah dijual lagi. Nah ini bahaya, jangan dicontoh ya. Ini jangan dicontoh. Kemudian berikutnya Ki, memenuhi nafkah kiswah. Nafkah kiswah itu nafkah pakaian. Seorang suami wajib ngebeliin pakaian istri yang bagus. Kemudian berikutnya nafkah maskanah. Maskanah itu apa? Tempat tinggal. Seorang suami wajib ngebeliin tempat tinggal untuk istrinya. Ya, jadi kalau saya kembali tadi pada pertanyaan fenomena generasi milenial yang seringkali menggunakan obat kuat untuk kehidupan ranjangnya, saya menduga ini bagian dari memenuhi kewajiban nafkah batin. Obat kuat tuh ada apa? Perintah darat, perintah jahanam, Jahanam ya. Oke. Banyak kadal Mesir. kadal Mesir. Nah ini Pak, pertanyaan menarik Pak. Bagaimana prinsip Islam dalam memenuhi nafkah batiniah? Oke, seorang suami kan harus memenuhi nafkah batin. Bagaimana prinsip Islam? Gini Ki, saya ingin ngebalikin dari hierarki yang terberat ya. Satu, misalnya kewajiban suami itu ngasih nafkah maskanah, tempat tinggal. Wajib. Saya mau tanya gini, bila istrimu membutuhkan tempat tinggal, lalu kamu belum mampu menyediakan, kira-kira istri kamu ada nggak jalan keluar atau solusi untuk punya tempat tinggal? Ya Pak, ada. Ada, bisa ikuti mertua kan? Kontrak bisa banyak. Atau bisa ngontrak. Ya. Ya kamu jangan terlalu lama di mertua, nanti Ya. disebut kodim, kolot di mitoha. Yang kedua, yang terberat dari rumah tuh, kewajiban suami terberat berikutnya kiswah, ngebeliin pakaian. Bila istrimu membutuhkan pakaian, kamu tidak punya duit untuk ngebeliinnya, kira-kira istri kamu kalau butuh pakaian bisa dapat nggak?
Misalnya minta ke saudara, Ya. minjem ke saudara, minjem uang ke mertua atau ke orang tua, ngebeliin pakaian bisa, minjem. Yang ketiga, kebutuhan muknah, kebutuhan perhiasan. Jika istrimu membutuhkan perhiasan, kamu nggak punya duit untuk kebeliinnya. Kira-kira ada nggak alternatif untuk punya perhiasan? Ada, Pak. Ada, bisa nginjem juga, Nginjem juga ya. atau beli perhiasannya yang imitasi misalnya ya. Itu. Keempat sekarang yang terberat yang ringan dari yang terberat tadi, nafkah lahiriah, kebutuhan makan minum. Bila istri membutuhkan makan minum, lalu kamu tidak punya uang, kira-kira istri kamu bisa mendapatkan nggak makan minum? Bisa, Pak. Bisa, minta ke orang tua, minta ke saudara. Juga Siriani. Minjem ke semua. Tapi pikirkan, Pi, yang kelima, nafkah batiniah. Bila istrimu membutuhkan kebutuhan seksualitas, lalu kamu tidak ngasih, kira-kira dapat dari mana istrimu kebutuhan itu? Punten, cenah. Kata tangga sabuah. Bisa nggak rental? Nggak bisa. Iya, Pak. Bisa nggak minta ke orang tua untuk membutuhkan kebutuhan hasrat seksualitas? Nggak bisa. Bisa nggak minta tolong ke saudara? Nggak bisa. Berarti penting bisa. Maka penting banget di sini seorang suami bisa memenuhi kebutuhan batiniah, kebutuhan seksualitas istri. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada prinsip wa ashiruhunna bil ma'ruf di Al-Baqarah 229. Apa? Pergaulilah istrimu itu dengan ma'ruf, dengan baik. Baik dipenuhi kebutuhan lahiriahnya, terutama penuhi kebutuhan batiniahnya. Di situ Ki prinsip Islam tentang kebutuhan batiniah. Berarti harus menggauli istri dengan baik, Pak. Dengan baik harus menggauli istri. Nah, dengan itu Pak, baik. dengan baik tuh gimana sih menggauli istri dengan baik itu gimana? Oke, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, memenuhi nafkah batiniah adalah wajib bagi seorang suami untuk memenuhi dengan baik. Makna memenuhi mu'asyarah bil ma'ruf batiniah baik itu adalah wajib seorang suami memuaskan kebutuhan istrinya di atas ranjang. Bukan hanya di ranjang, di kolong ranjang, Di di samping dapur. kiri kanan ranjang, di dapur, di sofa, di kamar mandi, semuanya harus dipuaskan sampai klimaks. Sambil Gitu. masak di dapur ya. Sama dibakar. Kenapa Ki? Nanti Ya, banyak. Oh. Ya, nanti kita kalau ada waktu kita bahas bagaimana cara Rasulullah memenuhi kebutuhan batinnya istrinya. Nah, itu Rasulullah baru. pernah mandi bareng dengan istrinya. Iya. Ada. Dibakar. Oke, kita fokus ke obat kuat. Jangan dulu ke sana. Gini, Ki. Jadi wajib seorang suami bagian dari muasyarah bil ma'ruf memuaskan kebutuhan ranjang istrinya sampai kelima. Kenapa? Rasul bersabda begini, "Ida qada hajatahu," bila seorang suami telah menyelesaikan hajatnya, fala yu'ajjiluha hatta takti hajatha. Jangan buru-buru meninggalkan istrinya sehingga hajat istrinya selesai. Kata para muhaddisin, ya kategori hadis ini dhaif sih, tetapi ada yang bilang maknanya bahwa gini, seorang suami itu pada saat memenuhi kebutuhan batinnya istrinya itu harus sampai klimaks. Jangan dirinya sendiri yang klimaks, istrinya juga harus klimaks. Jika dirinya sampai ke puncak, istrinya jangan sampai ke Cianjur. Sama-sama harus sampai ke puncak gitu. Nah, kenapa? Sebab baginda Nabi menegaskan dalam hadis wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Dalam pemenuhan kebutuhan batiniah yang sampai pada puncaknya, sampai selesai istri merasakan nikmat, shadaqatun. Itu adalah sedekah. Jadi prinsip Islam dalam muasyarah bil ma'ruf, kebutuhan batinnya istri harus sampai puncak. Jangan ente yang enak sendiri, hari istri nggak sampai. Sorangan ya mahnya. Baru sampai apa? Udah cet. Jadi Ki, kita sudah ngomongin tentang latar belakang kenapa muncul Munculnya fenomena obat obat kuat kuat. untuk memenuhi hasrat ranjang generasi milenial. Nah. Itu ternyata berbasis pada kewajiban seorang suami yang harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf, menggauli istrinya dengan baik, dan di antara menggauli istri dengan baik itu adalah memuaskan kebutuhan ranjang istri sampai klimaks. Atas hal itu maka ada riak-riak penggunaan obat kuat. Oke, nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana sih orang yang sehat tapi memakai obat kuat, Obat Pak. kuat. Nah, Oke. itu Untuk apa Ki? untuk menambah vitalitas. Tembok sendok.
Oke buat teman-teman yang mau komen untuk nanya dan lain-lain untuk tema yang apa nanti akan dibahas. Nanti kita bakal bahas tema-tema yang lain. Nah jangan lupa untuk komen dan subscribe Subrek. di alamat YouTube kami. Oke. Kita akan jumpa lagi dalam acara apa nanti Ki? Kulkas, Kuliah ringkas. satu-satunya program yang ngebikin boring. Bayar UKT dan tidak perlu ngontrak SKS. Kita meskipun ringkas tetapi insya Allah berkelas dan berkualitas karena Kulkas ngademin topik panas dikupas bukan berdasarkan nafsu tetapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kaum milenial